adik-adik, kembali lagi sama Kak Fitri dan Kak Levi. hari ini hari Minggu di bulan Oktober. Kita akan beribadah kembali, memuji dan memuliakan Tuhan di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Apa kabarnya adik-adik? Baik, puji Tuhan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Nah Kak Fitri, sebelum kita mulai pasti adik-adik nanya nih, kok kakak-kakaknya pakai bajunya begini ya? Iya, kelihatan agak santai ya Kak. Iya. Karena Kita habis olahraga. Jadi Ya. adik-adik di rumah harus tetap rajin olahraga meskipun belajarnya online. Ya, harus disempat-sempatin olahraga. Oke, biar makin sehat. Nah kali ini kita ibadahnya tuh berbeda. Kenapa tuh Kak Fitri? Kita ibadahnya beda dari minggu-minggu sebelumnya. Jadi nanti adik-adik akan ditampilkan slide atau bacaan di layar yang adik-adik bisa langsung ikutin. Ada nyanyian, terus nanti juga ada pelayanan firman, ada doa syafaat yang adik-adik ikutin aja terus. Nanti Kak Levi sama Kak Fitri muncul lagi di terakhir. Oke? Tetap semangat, tetap sukacita untuk memuji nama Tuhan. Selamat menyaksikan ibadah. Selamat beribadah. Bakal dibawain sama Kak Levi dan Kak Fitri. Nah, pembacaan kita diambil dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 12. Jadi Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Gimana nih cara bacanya Kak Fitri? Kita bacanya bergantian. Untuk yang ayat ganjil, Kak Fitri yang baca. Untuk yang ayat genap, adik-adik baca bareng Kak Levi. Oke? Kak Fitri. Berarti dimulai dari Kak Fitri ya. Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Judulnya Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia,
Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian bacaan Alkitab kita minggu ini. Adik-adik, sebelum kakak-kakak menceritakan firman Tuhan hari ini, mari sama-sama kita menyaksikan berita yang satu ini. Hai guys, lihat nih, aku lagi di jalanan tanpa masker. Nggak ada apa-apain tuh, mau ditangkep. Nggak apa-apa kan? Hai guys, apa kabar? Aku lagi bikin vlog nih. Selamat siang. Ibu tidak memakai masker. Pakai. Kami dari petugas keamanan. Pakai kok Pak, pakai. Tidak bisa. Ibu sudah melanggar peraturan. Peraturannya adalah ini dia. Jadi karena ibu tidak memakai masker, ibu harus kerja sosial, yaitu menyapu. Baik Pak. Sapu yang bersih. Jadi ingat adik-adik, jangan pernah menghiraukan hal-hal terpenting. Ingat, pakai masker bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk keselamatan kalian. Waspada. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Kak Fitri di Ecclesia News. Berita hari ini diberitakan tertangkapnya seorang wanita dikarenakan tidak menjalani protokol kesehatan di tengah-tengah keramaian. Wanita tersebut tidak mengenakan masker dan berjalan-jalan di tengah-tengah keramaian. Untuk berita di tempat kejadian, kita akan terhubung oleh rekan Kak Fitri yang bernama Kak Levi. Silahkan Kak Levi. Halo Kak Fitri. Ya oke, terima kasih. Sekarang aku ada di TKP. Seperti yang bisa kita lihat di belakang aku sekarang ini ada pelanggar protokol kesehatan, yaitu tidak menggunakan masker di tempat umum sehingga membahayakan masyarakat di sekitarnya. Nah, oleh sebab itu ia diberikan hukuman oleh petugas terkait untuk menyapu jalanan. Namun tidak cukup sampai di situ saja, karena setelah ini akan ditindaklanjuti oleh petugas terkait. Nah, sekian berita yang dapat aku sampaikan hari ini. Terima kasih. Nah, adik-adik udah selesai kan nonton beritanya? Nah, tadi kan beritanya tentang wanita yang ditangkap karena nggak pakai masker ya, Kak Fitri? Iya, benar. Nah, soal masker, maksud aku soal penangkapan tuh aku jadi inget nih kisah di toko Alkitab yang juga ditangkap, dimasukin ke penjara. Siapa ya? Oh,
Paulus maksud Kak Levi? Iya, Paulus. Ditangkap Iya. kenapa ya, Kak? Nah, kalau tadi, berita yang tadi, ada orang dihukum karena memang dia melakukan kesalahan, dia nggak pakai masker. Tapi kalau Paulus, dia memang masuk penjara, tapi dia tidak melakukan kesalahan adik-adik. Lalu karena apa dong Kak dia ditangkap? Ya, Paulus ditangkap karena pada saat itu ia sering memberitakan firman Tuhan. Pada saat itu belum banyak orang yang percaya akan Tuhan. Jadi dianggapnya pemberitaan yang dilakukan oleh Paulus itu salah. Akhirnya Paulus masuk deh ke dalam penjara. Tapi di penjara Paulus tetap beritain firman Tuhan ya Kak? Iya benar Kak Levi. Dalam kondisi seperti itu, Paulus tetap yakin akan kuasa Tuhan. Ia tetap memberitakan firman Tuhan. Oh gitu ya. Keren ya Paulus, meskipun di penjara tetap beritain firman Tuhan. Iya. Nah, Kak Fitri, gimana sih cara buat beritain firman Tuhan supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan? Nah, betul tuh Kak Levi. Ini mungkin yang jadi pertanyaan adik-adik juga. Di tengah kondisi kita apapun, kita harus menjadi anak yang rajin memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Tuhan itu bukan berarti seperti pendeta yang harus khotbah di mimbar, atau seperti kakak Impa yang menceritakan firman Tuhan di depan adik-adik. Tidak, memberitakan firman Tuhan bisa lewat perbuatan yang baik, perkataan yang baik, pokoknya segala hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi pasti adik-adik bingung kan, gimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Menurut Kak Levi, bagaimana kita bisa tahu? Menurut aku sih baca Alkitab. Tepat banget. Kita bisa memberitakan firman Tuhan, kita harus belajar dulu mengenai ajaran-ajaran Tuhan yang pasti kita bisa dapatkan di dalam Alkitab. Oh gitu ya Kak. Jadi kalau mau jadi Paulus itu harus rajin memberitakan firman Tuhan Ya. lewat perbuatan kita, terus perbuatan dan perkataan, terus harus rajin baca Alkitab. Iya betul, biar kita juga tahu apa yang harus kita beritakan kepada banyak orang. Gitu ya adik-adik. 2 poin untuk diingat. Nah, Kak Fitri sama Kak Levi punya tugas kan? Buat adik-adik. Pasti adik-adik di rumah banyak nih yang udah rajin membaca Alkitab. Kali ini Kak Fitri dan Kak Levi akan memberikan firman yang adik-adik bisa baca di rumah yang sudah disiapkan oleh kakak-kakak pelayan dari hari Senin sampai hari Sabtu di minggu besok. Berarti 6 hari ya Kak Fitri? 6 hari. Setelah itu bahasannya akan dilanjutkan di Impa minggu depan. Oh gitu. Jadi itu ya adik-adik harus ditonton kan ya Kak? Ya, Ditonton, didengarkan firmannya setiap hari karena akan direview pada minggu depan. Jangan bolong-bolong ya. Oke? Sip. Sekian, dadah. Hari ini ku bawa persembahan bagi Tuhan, bukan jumlah yang penting tapi hati yang Dia perlu. Tuhan ajari aku untuk persembahkan hidupku sebagai persembahan yang berkenan bagi Allah. Hari ini ku bawa persembahan bagi Tuhan, bukan jumlah yang penting tapi hati yang Dia perlu. Tuhan ajari aku untuk persembahkan hidupku sebagai persembahan yang berkenan bagi Allah. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kak Fitri akan minta tolong kepada 3 orang adik-adik yang berdoa untuk bangsa dan negara, orang tua dan teman-teman,
dan juga untuk gereja. Yang bersedia berdoa untuk bangsa dan negara, tunjuk tangan. Hosiko, Jane. Oh, satu lagi, langsung tunjuk 3 orang kalau gitu. Satu lagi. Kak Fitri minta tolong sama... Kalau tunjuk tangan mungkin bisa dinyalakan videonya. Oh iya. Yang mau berdoa syafaat, tadi udah ada Jane, Hosiko, satu lagi Alessio, Ales tunjuk, Ales juga angkat tangan. Yang berdoa untuk bangsa dan negara, Jane bisa berdoa untuk bangsa dan negara. Di-unmute dulu, Jane. Jane, mic-nya dibuka dulu, di-unmute dulu. Iya, Pak. Oke. Ya, Jane berdoa untuk bangsa dan negara. Hosiko berdoa untuk orang tua dan teman-teman ya. Mic-nya juga di-unmute dulu, mic-nya dibuka dulu. Hosiko. Ya, Hosiko berdoa untuk teman-teman dan orang tua ya. Iya, Kak. Ya, lalu Ales berdoa untuk gereja. Ya. Ya. Nanti doa syafaat akan ditutup oleh Kak Levi. Ada yang minta untuk didoakan? Ada permintaan khusus? Siapa yang masih PTS? Ada yang Jean, Pak. Jen, oke. Jen Kak Levi berdoa untuk PTS-nya. Hosiko juga. Untuk kakak Arthur juga. Untuk kakak siapa? Untuk kakak Arthur di Rusia. Oh, untuk kakak. Kakak kenapa, Dek? Kakak lagi di Rusia. Oh, kakak lagi di Rusia. Iya, nanti berdoa Lagi untuk kakak. kuliah di Rusia. Oh, nama kakaknya siapa? Kakak Arthur. Kakak Arthur, Kak Levi, Jen mau mendoakan kakak Arthur yang lagi kuliah di Rusia. Lalu Hosiko yang lagi, Jen juga masih PTS ya? Sama Hosiko. Dan semuanya untuk sekolah adik-adik. Meskipun sekolah dari rumah, semoga berjalan dengan lancar. Nanti Kak Levi akan doakan. Siap ya? Nanti berdoa yang pertama, Jen, bangsa dan negara. Lalu dilanjut Hosiko untuk orang tua dan teman-teman. Terakhir, Ales berdoa untuk gereja. Lalu ditutup sama Kak Levi doa syafaatnya. Siap, Jen? Kalau Jen sudah siap, Jen bilang, teman-teman, mari kita berdoa. Gitu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mendoakan bangsa negara kami agar selalu sehat-sehat ya Tuhan untuk bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hosiko, ikuti kata-kata Kak Fitri ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati tolong berkati orang tua kami orang tua kami agar selalu sehat, agar selalu sehat, diberikan berkat diberikan berkat untuk sekolah kami untuk sekolah kami dan kehidupan kami. dan kehidupan kami. Berkat
Berkati teman-teman kami juga Tuhan. Berkati teman-teman juga Tuhan. Agar selalu sehat. Agar selalu sehat. Dan tetap rajin. Dan tetap rajin. Ibadah kepada Tuhan. Ibadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkati gereja kami, Tuhan. Hindari COVID ini dari gereja kami, Tuhan. Berkati pelayan di gereja supaya sehat selalu, tidak terkena COVID-19. Juga Bapak Pendeta. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya Allah yang baik, terima kasih adik-adik kami sudah menyampaikan doanya satu persatu. Ya Tuhan, pertama-tama kami ingin berdoa bagi masa pandemi yang sedang berlangsung. Kiranya Engkau memberkati para dokter, para suster, para pemerintah, aparat, gugus tugas COVID yang bekerja membantu untuk menghilangkan COVID dari dunia ini, memberikan mereka kesehatan, kekuatan, juga kebijakan dalam menanggulangi COVID di dunia ini supaya kami dapat beraktivitas, juga telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat memberitakan firman-Mu dimanapun kami berada, dapat rajin baca Alkitab, serta melakukan perbuatan-perbuatan baik di rumah, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga besar, sama tetangga, semuanya ya Tuhan, kiranya dimanapun dan kapanpun kami dapat menebarkan perbuatan-perbuatan baik seperti Paulus. Ya Bapak, kami juga berdoa bagi adik-adik kami yang sedang berada di tengah ujian, khususnya Jen, yang sedang PTS, dan adik-adik kami yang lainnya. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya rajin belajar, supaya mempersiapkan diri mereka untuk ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Tuhan, kami juga berdoa bagi Kakak Jen yang sedang melakukan kuliah di Rusia. Kiranya Tuhan mau jaga Kakak Arthur di Rusia supaya tetap sehat dan tetap berhubungan dengan keluarganya yang ada di sini. Tuhan berkati ia supaya kuliahnya lancar. Ya Bapak, terima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang hanya kami tutup doa ini ya Tuhan. Doa ini memang kurang dari sempurna, tapi kiranya Engkau dapat menyempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, berikanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinar.
sekitarnya. Untuk sesamamu bersinarlah. Nah adik-adik, rangkaian ibadah kita udah selesai. Jangan lupa PR-nya yang setiap hari adik-adik harus baca Alkitab, dibaca ya. Nanti videonya kakak-kakak akan kirimkan melalui WhatsApp orang tua adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.